Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nahrul Hayat. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu potensi wilayah Kabupaten Nrekang di bidang aspek ekonomi, geografi, dan pariwisata. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Nahrul Hayat sebagai moderator, dan di sini ada teman-teman saya, yaitu Cinda sebagai pemateri pertama, Fatma sebagai pemateri kedua, Rita sebagai pemateri ketiga, Tadiah sebagai pemateri keempat, dan Wahyu sebagai pembaca kesimpulan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja izinkan saya untuk membaca pendahuluan. Nrekang yang juga sering disebut Mesin Rempulu merupakan salah satu daerah kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Nrekang sendiri diapit oleh beberapa kabupaten tetangga, antara lain Kabupaten Tanah Toraja sebelah utara, Kabupaten Luwu di sebelah timur, Kabupaten Sidrap di sebelah selatan, dan Kabupaten Pindrang di sebelah barat. Adapun luas wilayah yaitu sekitar 1.786,1 km dengan kepadatan penduduk sekitar 190.579 jiwa. Dari segi topografi, Kabupaten Nrekang lebih dikenal sebagai wilayah pegunungan yang terdiri dari perbukitan atau gunung, lembah, dan sungai. Didominasi oleh bukit atau gunung, yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Nrekang secara keseluruhan. Bahkan, beberapa anggapan bahwa gunung tertinggi di Pulau Sulawesi terdapat di wilayah Nrekang, yaitu Gunung Latimojong, Puncak Rantai Mario, yang memiliki ketinggian sekitar 3.478 mdpl. Kabupaten Nrekang merupakan salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman budaya. Wilayah ini memiliki potensi besar untuk memperkembangkan di berbagai sektor, terutama ekonomi, geografi, dan pariwisata. Kondisi geografi yang terdiri dari perbukitan dan pegunungan, serta iklim yang mendukung, menjadi Nrekang sebagai wilayah yang subur dan strategis. Sektor pertanian, terutama hortikultura dan perkebunan, merupakan tulang punggung perekonomian daerah ini. Meski demikian, potensi-potensi tersebut masih belum sepenuhnya dioptimalkan. Tentang infrastruktur, formasi yang belum merata, serta pengelolaan sumber daya yang belum maksimal menjadi beberapa hambatan yang dihadapi. Baik, saya berikan kepada pemateri pertama untuk Baik, adapun aspek-aspek yang ada di wilayah Nrekang, yang pertama, aspek ekonomi. Kabupaten Nrekang yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi ekonomi yang beragam dan kompleks. Potensi tersebut mencakup berbagai sektor utama seperti pertanian, peternakan, pariwisata, dan industri kreatif yang semuanya saling terkait dan mampu menjadi mesin penggerak utama perekonomian daerah. Kompleksitas ekonomi di Kabupaten Nrekang tidak hanya bergantung pada satu sektor saja, tetapi juga pada keterkaitan berbagai sektor yang saling menopang. Adapun contoh-contoh aspek ekonomi di wilayah Nrekang, yang pertama pertanian dan hortikultura. Pertanian adalah sektor ekonomi terbesar di Kabupaten Nrekang dengan komoditas unggulan yang beragam. Keberadaan dataran tinggi yang subur dan beriklim sejuk menjadikan kabupaten ini ideal untuk produksi tanaman hortikultura yang mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal, regional, hingga nasional. Adapun contoh hortikultura yang ada di Nrekang, yang pertama sayur-sayuran. Nrekang sering dijuluki sebagai lumbung sayur karena produksi yang melimpah, terutama untuk sayur seperti kentang, wortel, kubis, dan bawang merah. Sebagian besar hasil pertanian ini dipasarkan ke kota-kota besar di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Yang kedua ada kopi.
Kopi Arabica asal Enrekang, khususnya dari Buntu Batu, memiliki cita rasa khas dan berkualitas tinggi, sehingga menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan. Banyak perkebunan kopi di Enrekang dikelola secara tradisional oleh masyarakat lokal. Namun, beberapa kelompok tani sudah menggunakan teknologi modern untuk peningkatan produktivitas dan kualitas produk. Yang ketiga, ada padi dan jagung. Selain hortikultura, Enrekang juga merupakan produsen padi dan jagung. Lahan pertanian di dataran rendah kabupaten ini digunakan untuk menanam komoditas pangan yang selain mencukupi kebutuhan lokal, juga dipasarkan ke luar daerah. Adapun aspek yang kedua yaitu peternakan. Sektor peternakan di Kabupaten Enrekang sangat potensial dan berkontribusi besar pada ekonomi daerah. Dengan iklim yang mendukung serta padang rumput yang luas, Enrekang menjadi pusat pengembangan peternakan sapi, kambing, dan ayam. Yang pertama, sapi potong. Peternakan sapi di Enrekang menghasilkan daging berkualitas yang tidak dipasarkan secara lokal, tetapi juga dikirim ke berbagai wilayah di Sulawesi Selatan. Daging sapi asal Enrekang dikenal memiliki kualitas baik dan ada potensi pengembangan lebih lanjut melalui program penggemukan dan perbaikan manajemen ternak. Yang kedua, kambing dan domba. Yang ketiga, pengembangan produk olahan. Potensi ekonomi dari sektor peternakan tidak hanya terletak pada daging, tetapi juga produk-produk olahan seperti susu, kulit, dan produk turunannya yang dapat diolah menjadi bahan utama dalam membuat makanan khas Enrekang. Yang ketiga yaitu industri pengolahan dan UKM. Selain sektor primer seperti pertanian dan peternakan, Kabupaten Enrekang juga memiliki potensi dalam sektor industri pengolahan dan usaha kecil menengah atau UKM yang semakin berkembang seperti yang pertama, industri pengolahan kopi. Mengingat potensi kopi Arabica sebagai produk unggulan, beberapa pelaku usaha telah melalui mengembangkan industri pengolahan kopi dari hulu ke hilir. Selain memproduksi kopi bubuk untuk konsumsi lokal, beberapa produsen kopi di Enrekang telah memasarkan produknya hingga ke luar daerah, bahkan merambah pasar internasional. Yang kedua, pengolahan makanan dan minuman. UKM bergerak di bidang pengolahan makanan seperti keripik dari singkong, ubi, atau pisang semakin berkembang di Enrekang. Produk olahan ini biasanya dipasarkan melalui jalur online dan offline di Sulawesi Selatan dan juga menyusul kerupuk dangke. Yang ketiga, kerajinan tangan. Produk kerajinan lokal seperti anyaman, pakaian adat, dan aksesoris juga mulai menjadi bagian dari industri kreatif yang berpotensi mendatangkan pendapat bagi masyarakat. Baik, materi selanjutnya yaitu aspek geografi. Kabupaten Enrekang yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kondisi geografis yang beragam dan kompleks, dengan kombinasi topografi pegunungan, lembah, serta aliran sungai yang membentuk lanskap unik. Kondisi geografi ini memberikan beragam potensi untuk pengembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan wilayah di masa depan. Yang pertama, topografi, dataran tinggi dan pegunungan. Enrekang dikenal dengan dataran tinggi yang luas serta pegunungan yang menjulang, termasuk Gunung Latimojong yang merupakan puncak tertinggi di Sulawesi Selatan. Pegunungan ini memiliki peran penting dalam membentuk iklim, sumber daya air, serta jenis tanah di wilayah ini. Gunung Latimojong, dengan ketinggian mencapai 3.478 meter di atas permukaan laut, Gunung Latimojong bukan hanya merupakan salah satu destinasi favorit para pendaki,
tetapi juga menjadi sumber air penting bagi kawasan sekitarnya. Pegunungan ini kaya akan keanekaragaman hayati yang langka, baik flora maupun fauna, menjadikannya area penting untuk konservasi dan pariwisata alam. Lembah subur. Di antara pegunungan Nrekang, terdapat lembah-lembah sumur yang sangat ideal untuk kegiatan pertanian. Kontur lembah yang terbentuk dari geologis ini juga menciptakan pemandangan indah yang potensial untuk wisata alam. Dataran tinggi hortikultura. Wilayah seperti Buntu Batu dan Baraka terkenal dengan dataran tinggi yang cocok untuk budidaya tanam hortikultura. Iklim yang sejuk di kawasan ini memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman bernilai ekonomi tinggi seperti kopi arabica, kentang, tomat, dan sayuran lainnya. Kondisi geografi ini menjadikan Nrekang sebagai salah satu produsen sayuran dan kopi terbesar di Sulawesi Selatan. Yang kedua, sungai dan sumber daya air. Sungai-sungai besar seperti Sungai Sadang yang mengalir di wilayah Kabupaten Nrekang menjadi sumber daya alam penting baik untuk irigasi pertanian maupun untuk potensi pengembangan energi terbarukan. Sungai Sadang. Sungai Sadang adalah salah satu sungai terbesar di Sulawesi Selatan dan memiliki peran vital dalam mendukung sektor pertanian di Nrekang. Aliran sungai ini menyediakan irigasi bagi lahan-lahan pertanian, terutama di dataran rendah. Selain itu, Sungai Sadang juga memiliki potensi besar untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, yang dapat mendukung pasokan energi berkelanjutan di wilayah ini. Danau, Au, dan mata air pegunungan. Pegunungan Latimojong dan sekitarnya juga menjadi kawasan yang kaya akan air mata alami, yang tidak hanya penting untuk kebutuhan domestik masyarakat tetapi juga berpotensi dikembangkan sebagai sumber air bersih untuk daerah lain. Yang ketiga, iklim mikro yang beragam. Topografi yang bervariasi di Kabupaten Nrekang menciptakan iklim mikro yang berbeda-beda tergantung pada ketinggian dan lokasi geografisnya. Iklim ini memainkan peran penting dalam jenis tanamannya yang biasa dibudidayakan serta gaya hidup masyarakat setempat. Dataran tinggi beriklim sejuk. Di wilayah pegunungan seperti Baraka dan Buntu Batu, suhu relatif lebih dingin dengan curah hujan yang tinggi sehingga sangat cocok untuk pengembangan komoditas kopi dan sayuran. Iklim ini juga mendukung kehidupan flora dan fauna yang khas seperti beberapa jenis anggrek liar dan spesies hewan endemik. Dataran rendah beriklim panas. Di dataran rendah, terutama di lembah-lembah dan kawasan sekitar Sungai Sadang, iklim cenderung lebih hangat dan mendukung pertumbuhan padi, jagung, dan palawija. Wilayah ini juga memiliki potensi untuk pengembangan peternakan sapi dan kambing. Yang keempat, yaitu kekayaan sumber daya alam. Kondisi geografis Kabupaten Nrekang yang kaya akan sumber daya alam membuatnya memiliki berbagai potensi yang belum sepenuhnya tereksplorasi. Beberapa sumber daya alam yang menjadi andalan antara lain kekayaan mineral. Pegunungan di Nrekang menyimpan berbagai potensi mineral. Terdapat kemungkinan adanya cadangan mineral seperti batu bara, emas, dan bahan tambang lainnya. Hutan dan keanekaragaman hayati. Nrekang juga memiliki kawasan hutan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati. Hutan-hutan ini bukan hanya penting untuk ekosistem lokal tetapi juga berpotensi dikembangkan untuk wisata hutan. Pegunungan di kawasan Latimojong merupakan habitat bagi berbagai spesies endemik Sulawesi Selatan yang perlu dilindungi.
Potensi geografis yang kompleks di Kabupaten Nrekang juga memberikan banyak peluang untuk pengembangan pariwisata berbasis alam. Keindahan alam pegunungan, lembah, dan sungai menjadikan Nrekang sebagai destinasi wisata alam yang potensial. Adapun aspek dari pariwisata itu sendiri, yaitu Kabupaten Nrekang yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki lanskap alam yang beragam dan kaya akan daya tarik wisata pastinya, mulai dari pegunungan, lembah, hingga air terjun. Potensi pariwisata Nrekang sangatlah kompleks karena menggabungkan keindahan alam, budaya lokal, serta potensi wisata berbasis pertanian. Yang pertama yaitu wisata alam pegunungan. Sebagai salah satu kabupaten dengan topografi pegunungan di Sulawesi Selatan, adapun wisata pegunungan yang pertama yaitu Gunung Latimojong. Gunung ini adalah salah satu daya tarik utama Nrekang. Latimojong adalah gunung tertinggi di Sulawesi Selatan yang menjadi favorit bagi para pendaki dari seluruh Indonesia ataupun dari luar negeri. Yang kedua yaitu Bukit Cekong. Dengan destinasi ini menawarkan pemandangan indah berupa bukit-bukit hijau yang memanjakan mata. Dan yang ketiga yaitu Gunung Nona atau dikenal juga sebagai Buntu Kabobong, adalah salah satu destinasi wisata alam yang paling terkenal di Kabupaten Nrekang. Dan yang keempat yaitu Mandate Park, adalah lokasi wisata yang menawarkan tempat untuk camping dan hiking. Pengunjung dapat membangun tenda sambil menikmati panorama tebing yang berjejeran. Dan yang terakhir yaitu Dante Pine, adalah destinasi wisata yang terletak di Kabupaten Nrekang. Lokasi ini menawarkan keindahan hutan pinus yang asri dan menjadi tempat favorit bagi wisatawan yang mencari suasana tenang dan sejuk. Dan yang kedua yaitu pastinya Nrekang adalah wilayah yang dipenuhi dengan aliran sungai dan pegunungan yang membuatnya memiliki beberapa air terjun yang eksotis dan jarang ditemukan di daerah lain. Yang pertama itu pastinya ada air terjun Lewaja. Ini adalah salah satu air terjun yang paling terkenal di Kabupaten Nrekang. Terletak sekitar 6 km dari pusat kota Nrekang. Air terjun ini dikelilingi oleh hutan lebat dan pepohonan tinggi, menciptakan suasana sejuk dan menenangkan. Tempat ini sangat ideal untuk relaksasi dan menjadi destinasi yang populer bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Dan kedua yaitu air terjun Sarambu Allah. Terletak di Kecamatan Allah, air terjun ini juga menyuguhkan pemandangan alam yang memukau dengan air yang jernih dan pastinya segar. Kawasan di sekitar air terjun sangat cocok untuk dijadikan sebagai area rekreasi keluarga, piknik, serta tempat foto-foto yang pastinya instagramable. Dan yang ketiga yaitu Desa Wisata Karangan, merupakan salah satu destinasi wisata alam dan budaya yang terletak di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Desa ini dikenal dengan keindahan alam yang asri, budaya lokal yang kaya, serta potensi pertanian yang melimpah. Dengan berbagai atraksi yang ditawarkan, Desa Wisata Karangan menjadi tempat yang ideal untuk wisatawan yang ingin merasakan suasana pedesaan dan mengeksplorasi kekayaan alam serta budaya lokal. Baik, dan yang ketiga yaitu wisata ekstrim dan petualangan. Nrekang pastinya dengan pegunungan dan sungai yang deras juga memiliki potensi untuk wisata ekstrim seperti arung jeram dan trekking. Trekking dan pendakian. Selain Gunung Latimojong, Nrekang memiliki banyak jalur trekking lainnya yang menawarkan petualangan yang menyusuri pegunungan, lembah, dan hutan tropis, salah satunya yaitu Gunung Bambapuang. Pengalaman ini sangat cocok bagi wisatawan yang mencari tantangan fisik dan ingin menikmati pemandangan alam yang asri. Dan yang kedua yaitu arung jeram di Sungai Sadang. Sungai Sadang yang merupakan salah satu sungai terbesar di Sulawesi Selatan memiliki aliran yang cukup deras hingga cocok untuk kegiatan arung jeram. Wisata ini belum sepenuhnya dikembangkan, namun memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan yang suka olahraga air dan aktivitas penuh adrenalin.
Kesimpulannya yaitu Kabupaten Nrekang memiliki potensi yang sangat besar dari aspek ekonomi, geografis, dan pariwisata. Dari segi ekonomi, daerah ini mengandalkan sektor pertanian sebagai tulang punggung utama dengan komoditas seperti sayur-sayuran, kopi, dan peternakan yang memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Secara geografis, wilayah ini dominasi oleh perbukitan dan pegunungan yang tidak hanya mendukung aktivitas pertanian tetapi juga menjadi faktor penting dalam pengembangan wisata alam. Potensi pariwisata Kabupaten Nrekang sangat menjanjikan dengan keindahan alam seperti Gunung Latimojong, Gunung Nona, dan air terjun yang menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, kekayaan budaya lokal dan tradisi masyarakat Nrekang dapat menjadi daya tarik wisata budaya. Meskipun demikian, untuk memaksimalkan potensi ini diperlukan upaya lebih lanjut dalam hal pengelolaan, pengembangan infrastruktur, dan promosi yang berkelanjutan. Dengan optimalisasi potensi-potensi tersebut, Kabupaten Nrekang memiliki peluang besar untuk meningkatkan perekonomian lokal, menarik lebih banyak wisatawan, dan memperkuat posisinya sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Sulawesi Selatan.